Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang al-babu fil akidah, bab dalam akidah, dengan sub pembahasan perlu kita betul-betul memperhatikan, menisbatkan ukuran kafir dan iman. Bagaimana mengukur itu, iman dan kafir itu harus betul-betul hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Daruratu mulahadatin nisbati, yaitu pentingnya memperhatikan, menisbatkan, menyandarkan fi miqyasil kufri, dalam ukuran kekafiran, wal imani, dan iman. Jadi bab ini sangat penting kita itu dalam mengukur ini termasuk kategori kafir atau kategori iman, baik dalam perkataan maupun perbuatan atau dalam sebuah keyakinan. Kenapa jadi penting kita ini? Kadang-kadang ada dua kelompok yang sama-sama ekstrim. Kelompok yang satu itu dengan mudah mengkafirkan orang lain, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat. Jadi sedikit orang yang beda sedikit dengan pendapatnya sendiri dianggap orang lain itu sudah sesat, dianggap orang lain itu kafir. Itu ada, itu yang berlebihan. Ada yang gampangan. Dia itu membiarkan orang melakukan apa saja dianggap beriman. Dia itu membenarkan keyakinan orang semuanya, walaupun untuk keyakinan sudah sesat dianggap benar. Kemudian walaupun perilakunya sudah menyimpang, itu dianggap benar. Itu ada kelompok itu yang berlawanan. Maka karena itu jadi penting, karena Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di sini kita itu mengukur di mana dia itu dalam keyakinan dan perilakunya termasuk kategori kafir dan termasuk kategori iman. Ini memulai tentang dalam memahami teks Al-Quran dan juga memahami teks hadis, ya. Ya, yang tidur bangunin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad tamassakan, suku berpegang teguh, tawaifuh, apa berapa golongan, min ahli dhalalati, dari ahli sesat, bidaili subhati zawahiril alfadhi, dengan buntut subhatnya, zahirnya lafal-lafal Al-Quran atau hadis, duna nadrin idal qara'in, duna nadrin, tanpa memperhatikan, idal qara'in, ini pada beberapa indikator, dari beberapa tanda-tanda, wal maqasidih, dan beberapa tujuan lafaz, wa bidun nadrin, dan dengan tanpa memperhatikan, idal jam'i, untuk mengumpulkan ayat atau hadis yang berlawanan, bima, dengan suatu layu adi, yang tidak menimbulkan suatu ila ta'arudi, pada bertentangan, bainal waridi, antara ayat-ayat yang turun atau hadis yang diucapkan oleh Nabi, bainal waridi, antara nas-nas yang datang. Kalau ini kayak orang yang berkata bihalqil Qur'ani, dengan makhluknya Quran, yakni dengan diciptanya Quran,
Tamassaku pegang mereka binahwi qaulihi ta'ala dengan umpamanya firman Allah. Inna sungguhnya aku ja'allah menjadikan aku kepada Al-Qur'an pada Al-Quran, Qur'anan itu Quran, Arabian itu berbahasa Arab. Wal qailinah dan orang yang berkata bil qadar dengan kelompok qadariyah. Jadi bil qadar artinya orang yang meyakini bahwa manusia itu menciptakan pekerjaan sendiri. Tamassaku berpegang mereka binahwi qaulihi ta'ala dengan umpamanya firman Allah, bima kasabat aidikum, bima dengan suatu kasabat yang mengerjakan, aidikum apa tangan-tangan kalian, dan wabima dan firman Allah wabima dan dengan firman Allah wabima kuntum, bima dengan suatu kuntum yang ada kan tak maluna mengerjakan kau ila ghairi dzalika. Pada selain itu wal qailan yang berkata bil jabri dengan jabariyah, tamassaku berpegang mereka binahwi qaulihi ta'ala dengan umpamanya firman Allah, wallah adapun Allah khalaqakum menciptakan Allah kepada kalian, wa dan satu tak yang mengerjakan kalian semua. Wa ma ramaitah dan tidak melempar engkau itramaitah ketika engkau melempar, walakin Allah akan tapi rama, yaitu melempar Allah. Jadi kata ini waqad tamassaka tawaifu min ahli dhalalati bidhaili subhati zawahiril alfadi duna nadhrin ilal qara'ini wal maqasidi wa bidun nadrin ilal jam'i bima la yuaddi ila ta'arudu bainal waridi. Kelompok-kelompok yang sesat itu berpegang teguh kepada beberapa ayat yang secara zahir itu pengertiannya subhat. Secara zahir itu mempunyai pengertian yang cocok dengan pemahaman mereka, tanpa mereka memperhatikan tentang indikator-indikator yang ada dalam ayat itu, tanpa memperhatikan korinah-korinah dalam ayat itu yang mempunyai pengertian tertentu, dan tanpa memperhatikan apa maksud daripada ayat atau hadis itu, dan dia tanpa memperhatikan mengumpulkan ayat-ayat secara zahir itu bertentangan, yang setelah dikumpulkan itu tidak terjadi pertentangan. Nah, itu tanpa memperhatikan itu dia. Jadi dia itu mengambil ayat atau hadis yang cocok dengan pikiran mereka. Nah, ini salah satu cara dilakukan kelompok-kelompok yang ahlud dhalalah itu, kelompok-kelompok yang sesat itu. Dia itu mengambil zahirnya ayat atau zahirnya hadis yang menurut mereka itu benar dengan cara berpikir mereka. Dan orang-orang kayak ini nih tidak mau repot-repot melakukan analisis, tidak mau repot-repot dia itu mencari ayat yang lain untuk diperhatikan. Tanpa repot-repot dia harus mencari hadis, tanpa memperhatikan dia itu mencari asbabun nuzul, tanpa memperhatikan mencari asbabul wurud. Ya udah, mereka itu langsung membenarkan pendapat mereka dengan cara mengambil ayat-ayat yang secara zahir itu mengandung subhat. Nah, mereka tidak berusaha bagaimana kalau dua ayat yang bertentangan itu bisa disatukan. Dalam pemahaman nantinya tidak terjadi ta'arud. Contoh di sini orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini kelompok-kelompok Mu'tazilah itu menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi ciptaan Allah. Dan itu yang membuat pertentangan dulu itu Khalifah Ma'mun itu menghukum Imam Ahmad bin Hambal, atau orang bisa lebih mengenal itu Imam Hambali, itu karena pertentangan dalam pemahaman Al-Quran.
Katanya kelompok Mu'tazilah yang didukung oleh pemerintahan pada waktu itu adalah Khalifah Ma'mun, itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu memahami dan meyakini Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Karena konsekuensinya beda. Ketika Al-Quran itu disebut firman Allah, maka Al-Quran harus dilaksanakan secara sempurna. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, sedangkan Allah zat yang maha sempurna, berarti Al-Quran itu sempurna. Kalau begitu semua isi Al-Quran itu harus dilaksanakan. Tapi dalam konteks menggunakan ilmu-ilmu Al-Quran, ada nasih, ada mansuh, ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada mafhum, ada mantuk, ada zahir, ada nas, bukan langsung dilaksanakan, ada hakikat, ada majaz, itu tetap menggunakan ilmu. Yang jelas kita harus melaksanakan Al-Quran dengan pendekatan menggunakan ulumul Quran, dengan pendekatan dengan ulumul lughah. Nah, jadi Al-Quran sendiri itu ada yang sifatnya itu mutlak, ada sifatnya muqayyad, ada Al-Quran itu yang sifatnya am, ada yang khas, ada Al-Quran sifatnya itu ada mantuk, ada mafhum. Contohnya yang paling sederhana, saya mencontohkan yang mantuk dan mafhum. Allah menyatakan la taqrabuz zina. Nah, kamu jangan mendekati zina. Nah, di sini yang dilarang apa? Mendekati. Kalau teksnya ini kan nggak ada larangan orang berzina. Yang dilarang apa? Mendekati. Ini mantuknya begini, mafhumnya apa? Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Itu namanya Al-Quran itu cara pemahamannya begitu. Atau Allah bapaknya dalam mantuk mafhum. Allah menyatakan wala taqul lahuma uffin. Kamu jangan berkata kepada orang tuanya. Nggak ada ayat melarang itu mukul orang tuanya, kan nggak ada. Kalau berarti yang tidak boleh bilang tapi mukul boleh. Nggak begitu pemahamannya. Itu namanya mafhum dengan mantuk. Mantuknya tidak boleh menyatakan tapi mafhumnya tidak boleh menyatakan lebih dari itu. Saja yang nggak boleh, kecil masalah enggak, Pak. Bapaknya ibunya nyuruh enggak. Bapaknya ibunya, "Cong, mele garam, Cong." Enggak boleh. Apalagi ngalaban, tak boleh lagi. Itu antara mafhum dan mantuk. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini kembali lagi, kalau Quran itu dibilang firman Allah, maka semua isinya dilaksanakan. Tetapi ketika Al-Quran dibilang makhluk, ya namanya makhluk itu ciptaan Allah. Mesti kalau ciptaan Allah itu ada kelemahannya. Kayak manusia ciptaan Allah, mesti ada kelemahannya. Karena itu sifatnya adalah sifat makhluk, yang sifatnya itu relatif, nisbi kalau bahasanya. Sedangkan Allah itu mutlak. Kalau namanya namanya makhluk, ya mesti ada kelemahan. Kalau kelemahan berarti boleh dipakai, boleh tidak. Contohnya Allah menciptakan misalnya sandal. Sandal itu bisa dipakai, bisa tidak. Allah menciptakan pohon mangga. Ya mangganya boleh dimakan, boleh tidak. Pohon. Itu namanya. Maka itu konsekuensinya dari perkhilafan antara kelompok Mu'tazilah yang didukung oleh Khalifah Ma'mun dengan kelompok muhaddisin dan fuqaha yang dipromotori oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu konsekuensi pemahaman antara Quran makhluk atau kalamullah itu besar implikasinya. Nah, di sini orang-orang yang meyakini kelompok Mu'tazilah itu bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam, yaitu makhlukullah, bukan kalamullah, itu berpegang pada ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Di sini menyatakan Allah menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. Itu diartikan Allah menciptakan di sini. Nah, dia tidak mengambil ayat innastafainaka birisalati wa bikalami. Aku milihmu dengan bawa risalahku dan firmanku. Itu tidak pakai ayat itu. Gitu. Itu yang terjadi. Kalau dia itu Muhammad itu tidak akan berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, contoh lagi, wal qaidah bil qadar tamassaku binahwi qoulihi ta'ala
bima kasabat aydikum wa bima kuntum ta'malun ila ghairi dzalika. Nah, juga orang-orang yang bil qadar, kelompok qadariyah. Jadi di kelompok itu ada kelompok qadariyah, ada jabariyah yang berlawanan. Jadi apa qadariyah itu? Bahwa tentang kasab, jadi tentang amal perbuatan manusia itu manusia sendiri yang menciptakan. Yang bikin kamu jalan siapa yang bikin jalan? Ya kamu sendiri. Yang bikin kamu duduk itu sendiri. Yang bikin kamu tidur kayak itu siapa itu? Ya, yang bikin tidur siapa? Ya, yang bikin tidur siapa? Wah itu bingungan. Nah, itu kalau menurut Qadariyah yang bikin tidur dirinya sendiri. Karena manusia itu menciptakan amal perbuatan sendiri. Kenapa di sini berkatakan bima kasabat aydikum? Itu menceritakan tentang apa? Alam semesta ini penuh dengan kerusakan. Itu disebabkan oleh amal perbuatan manusia gitu. Itu pakai pegang ayat ini. Dan juga bima kuntum ta'malun. Itu tentang nanti di akhirat orang-orang diazab itu disebabkan amal perbuatan mereka. Lah, berpegang kepada ayat ini secara zahir bahwa manusia itu menciptakan amal perbuatan sendiri, bukan ciptaan Allah. Nah, itu kelompok Qadariyah. Tapi satu sisi ada kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu menyatakan bahwa manusia ini sama sekali tidak mempunyai kudrah, tidak punya kemampuan, semuanya bersandar kepada Allah. Dia itu mau duduk tidak punya kehendak, ia petunjuk Allah. Yang mau tidur dibikin Allah, yang mau makan ya bikin Allah yang bikin makan. Itu kelompok Jabariyah. Apa yang dipakai jadi katanya wal qa'idina bil jabari tamassaku binahwi qawli ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Sedangkan orang kelompok yang berkata Jabariyah itu tadi itu bahwa manusia itu dipaksa untuk tunduk dan patuh kepada Allah, dan manusia ini tidak mempunyai kehendak, manusia tidak punya kemampuan. Itu semuanya itu diciptakan oleh Allah. Mau makan apa kata Allah, mau tidur apa kata Allah, itu berpegang teguh pada firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang dikerjakan oleh kalian. Jadi menciptakan sampean itu begini itu bukan ibu sampean. Yang menciptakan siapa? Allah. Bukan bapak sampean yang menciptakan sampean itu. Yang menciptakan siapa? Allah. Maka dikatakan di sini wa ma ta'malun, dan bukan hanya kamu, juga apa yang kamu perbuat. Berarti kalau manusia yang menciptakan Allah, yang dikerjakan itu diciptakan oleh Allah, berarti manusia ini tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai kemampuan. Maka disebut namanya Jabariyah. Nah, ini juga berkenaan dengan apa perang Badar itu. Wa ma ramaita walakinallaha rama. Jadi di sini ketika engkau melemparkan anak panah, bukan kamu yang melemparkan tapi Allah yang melemparkan. Maka memahami ayat ini mereka itu bahwa manusia itu tidak mempunyai irada, tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kudrah. Semuanya kita tunduk dan patuh. Allah itu yang menciptakan semuanya. Maka digambarkan ini kama tahu burrihu ar-risha. Jadi kayak kayak angin yang menggerakkan dedaunan. Atau kalau bahasa kita kayak dalang menggerakkan wayang. Kan wayang itu kan nggak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Yang menggerakkan siapa? Ya dalangnya itu. Jadi begitu keyakinan mereka. Padahal ini bisa digabungkan. Ketika menyatakan bima kasabat aydikum bima kuntum ta'malun, kemudian dipadukan dengan firman Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan wa ma ramaita walakinallaha rama. Artinya apa kalau kita ini menggunakan madhab ahlus sunnah wal jamaah? Bahwa manusia itu dalam hal-hal tertentu itu mempunyai iradah, tapi tahda'u iradatillah. Manusia itu mempunyai kehendak, tapi kehendaknya tunduk kepada kehendak Allah. Juga manusia itu
punya kudrah, tapi qudratuhu tahtu ila qudratillah. Tapi qudratnya manusia, kemampuan manusia tunduk kepada apa? Kehendak Allah dalam hal-hal tertentu. Contohnya, sampean ini makan, siapa yang punya niatan? Sampean kan? Saya mau ke dapur ngambil nasi. Berarti manusia itu mempunyai apa? Keinginan. Bisa ngambil nasi enggak? Bisa. Bisa makan enggak? Bisa. Berarti punya kudrah. Tetapi yang bikin sampean berpikir itu siapa? Yang bikin sampean bisa ngambil nasi itu siapa? Allah. Berarti manusia itu mempunyai keinginan, tapi keinginannya tunduk kepada keinginan Allah. Manusia punya kemampuan, tapi kemampuannya tunduk kepada Allah. Contoh sederhana begini. Sampean bisa jalan enggak? Tadi makan tadi, bisa makan enggak? Coba sampean makan sampai 4 piring, kuat enggak? Nggak kuat kan? Berarti apa? Sampean bisa makan tapi tetap tunduk pada kehendak Allah. Sampean bisa jalan enggak? Bisa kan? Sampean niat jalan, ya, dan bisa jalan. Coba sampean jalan sampai 20 kilo, terkapar, kuat enggak? Enggak kuat. Berarti manusia ini punya kudrah, punya kemampuan, tapi tetap tunduk kepada kemampuan apa, pada kudrah Allah, pada sifat kudratnya Allah. Itu dalam pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana memahamin bima kasabat aidikum bima kuntum ta'malun dengan wallahu lakum wa ma ta'malun wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Gitu cara pemahamannya. Jadi namanya al-jam'u baina ta'arudaini. Ya, kita bagaimana bisa menggabungkan dua ayat atau dua hadis yang secara zahir itu bertentangan secara zahir, tapi hakikatnya tidak bertentangan kalau dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Nah, itu seperti tadi itu pada pertemuan yang lalu itu disebut namanya apa? Majaz akli. Ketika Allah menyatakan bima kasabat aidikum bima kuntum ta'malun itu adalah majaz akli, menyandarkan amal perbuatan kepada manusia. Secara zahir manusia yang mengerjakan, tapi hakikatnya siapa yang menciptakan pekerjaan itu? Adalah Allah. Begitupun hakikatnya yang menciptakan pekerjaan itu Allah, tapi secara zahir siapa yang mengerjakan? Manusia. Maka itu namanya al-jam'u bainan nasaini al-muta'aridaini. Nah, itu. Kalau bahasanya fikih al-jam'u bainan ta'arudaini, itu kalau bahasanya dalam usul fikih itu menyatakan itu. Jadi itulah pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah begitu dalam memahami tentang apa, tentang kasab manusia, bahwa kasab manusia ini adalah disatakan bahwa lil insani iradatun walakin tahda'u li iradatillah, lil insani qudratun walakin tahda'u li qudratillah. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, di mana tidak menafikan peran manusia dan juga tidak menafikan peran Allah. Ya. Kemudian di sini diterangkan wa kasbul ghata'i, dan adapun membuka tutup-tutup anzalikah dari semua, yakni dari tentang pertentangan antara Qadariyah dan Jabariyah. Anna jami'al ummati, sungguhnya semua umat, ghairal qadariyati, selain dari kelompok Qadariyah, ala anna af'alal ibadati, atas sungguhnya beberapa perbuatan hamba, makhlukatun diciptakan lillahi, oleh Allah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallah, adapun Allah, khalaqakum menciptakan, Allah itu menciptakan Allah, kum kepada kalian, wa ma dan satu ta'malu yang mengerjakan kalian. Al-ayah. Wa quluhu ta'ala, dan firman Allah, wa ma ramaita, dan tidak melempar engkau, it ramaita ketika melempar engkau, walakin Allah, akan tapi Allah rama melempar. Al-ayah. Wa in kana juzu, wa in kana pun ada ya juzu boleh apa ayyusafa biha, ayyusafa din sifatin biha dengan kudrah al-abdu siapa hamba ala wajhin atas dan akhir yang lain minat ta'alluki
dari berhubungan. Yu'abbaru diungkapkan anhu apa dari ta'alluq bil iktisabih dengan usaha, kama seperti satu fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah, laha yaitu bagi manusia, bagi jiwa, mas suatu kasbat yang mengerjakan jiwa, wa 'alaiha dan yaitu berat bagi jiwa, mas suatu iktasabat yang mengerjakan manusia jiwa. Wa qauluhu ta'ala firman Allah, bima dengan satu kasabat yang mengerjakan aidikum tangan-tangan kalian, ila ghairi dzalika pada yang lain itu semua, minal ayati dari beberapa ayat al-musarrihati yang menjelaskan bi idhafatil kasbih dengan menyandarkan usaha ilal abdi pada manusia, pada hamba, walaisan tidak ada min dururati ta'alluqil qudrati, walaisan tidak ada apa idhafatul kasbi ilal abdi min dururati ta'alluqil qudrati dari pastinya ta'alluqnya kudrat bil maqdurih dengan sesuatu yang dikuasai, ayyakuna harus ada apa ta'alluqul qudrat bil maqdur bil ikhtira'i dengan mencipta kifakot saja. Lianna qudratallahi sungguhnya kudratnya Allah Ta'ala Allah fil azal masal kanat ada apa qudratullah muta'alliqatun tu berhubungan bil alami dengan alam qabla ikhtira'i sebelum diciptanya alam, aujudihi sebelum wujudihi atau adanya alam, wahya adapun alam indah tirois setelah menciptanya Allah muta'alliqatun berhubungan bihi dengan alam binauin dengan warna akhir yang lain minat ta'alluqih dari hubungan. Jadi di sini apa katanya, sederhananya nggak saya bacakan lafaznya biar lebih ringkas. Untuk mengungkapkan kesalahpahaman kedua pihak antara Qadariyah dan Jabariyah, kata maka kelompok atau golongan yang ahlu sunnah wal jamaah, bukan kelompok Qadariyah itu, bahwa amal perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah berdasarkan wallahu lakum wa ma ta'malun dan firman Allah wa ma ramaita id ramaita walakinallah rama. Tetapi walaupun secara zahir boleh menyandarkan kasab pekerjaan itu kepada hamba dari satu sisi, namun dalam waktu sisi kita bisa menjelaskan bahwa di sini itu manusia itu ada usaha dengan firman Allah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bahwa manusia itu punya tanggung jawab apa dia akan mempunyai keuntungan, apa dia akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya. Kalau baik dia akan mendapatkan balasan baik, kalau jelek mendapatkan yang jelek. Dan firman Allah bima kasabat aidikum disebabkan amal perbuatan kalian semua. Artinya begini. Jadi kita melihat satu ayat itu menyatakan wallahu lakum wa ma ta'malun, itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya kasab, amal perbuatan dibuat oleh manusia, tapi juga melihat firman Allah laha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Tapi manusia satu sisi juga dia menjelaskan manusia itu punya kasab, punya iradah, punya kehendak, punya kudrah, punya kemampuan. Apakah ayat ini bertentangan? Tidak. Ayat ini menjelaskan bahwa hakikat amal perbuatan itu adalah firman ciptaan Allah. Tetapi secara zahir manusia itu mempunyai kudrah dan iradah. Maka karena itu disebutkan bahwa manusia itu punya iradah tapi tunduk dengan iradah Allah, dan manusia punya kudrah tapi juga tunduk pada kudrah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menyandarkan kasab kepada manusia, bukan berarti istilah qadha itu menciptakan. Bisa jadi itu bukan menciptakan, cuma diberikan kemampuan. Contoh kita bicara tentang qadha dan qadar.
ketentuan Allah pada zaman azal itu namanya qada. Yang betul-betul terjadi itu namanya qadar. Contohnya begini. Sekarang ditakdirkan misalnya Denny tidur pada jam berapa? Jam 5.58. Itu tetapkan dulu pada zaman azal. Pada hari Sabtu tanggal 31 jam 5:58 tidur. Itu tulis oleh Allah, ditetapkan zaman azal. Itu namanya qada. Kalau sekarang betul-betul tidur, itu namanya qada. Maka disebut qada. Siapa lagi itu? Nah, namanya. Ya, nah ini namanya ini qada'un dulu, qada'un tedungan misalnya. Nah, zaman azal, oh ini kerjanya suka tidur kalau ngaji. Itu dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Itu namanya qada. Sekarang ternyata ngaji tidur ngetok tak kira jailan. Asojud teku tu, dah diinsyaratkan kan baca kafir itu teku banyak jailan itu ya. Nah, itu namanya itu qadar namanya. Paham ini? Nah, qadanya Allah itu berhubungan dengan alam. Berhubungan dengan realitas alam ini. Umpamanya sekarang Allah memutuskan Denny tidur, lalu tidur beneran. Yang bikin tidur siapa? Tidur sendiri apa ciptaan Allah? Ciptaan Allah yang ditentukan zaman azal, yang sekarang realitasnya. Maka di sini disebutkan kata Syekh Muhammad ini bahwa keputusan Allah di zaman azal itu masih ta'alluq, bergantungan, berhubungan dengan alam, dengan realitas kehidupan itu. Nah, kemudian sedangkan betul-betul kejadiannya itu masalah lain. Jadi beda dengan dulu ketentuan Allah di zaman azal dan dengan sekarang ini. Maka istilahnya qada dan qadar. Keputusan Allah pada zaman azal itu disebut namanya qada. Ketika itu betul-betul terjadi itu disebut qadar. Contohnya begini nih. Bapak kamu jadi pengurus OSIS. Kemudian mau mengadakan MOS. Kamu buat rencana sampean ya. Nanti acaranya pembukaannya di halaman, dihadiri kepala sekolah, dihadiri ketua yayasan, kemudian ada pembukaan, ada baca ayat suci Al-Quran, baca sholawat, sambutan, pengarahan doa. Itu kan ada catatannya ya. Nah itu dalam bahasa tauhidnya namanya itu qada. Nah kalau sampean ini ternyata pas hari hanya pelaksanaan itu ternyata sesuai dengan rencana itu namanya apa? Qadar. Itu kalau konteks manusia. Nah konteks Allah itu zaman azal. Kapan zaman azal itu? Adalah waktu yang tidak ada awalnya. Kenapa? Karena Allah itu dia itu qadim. Allah itu qadim, tidak ada awalnya. Nah, jadi ketentuan Allah pada zaman azal di sini itu misalnya itu tidur, siapa namanya? Ini. Nah, itu ditentukan pada zaman azal. Nah, itu namanya qada. Nah, sekarang tidur ngongku. Kita nggak bisa mengelak. Nah, orang bilang begini pada saya. Kalau begitu, kalau sudah ada qada-qadar, untuk apa usaha? Ya, kalau sama ditakdirkan alim, jadi alim. Kenapa untuk usaha? Dan untuk apa berdoa? Sudah ketentuan. Nah, yang pertama kita kan nggak tahu kodok kita ini apa. Ya, kan tidak tahu apa sampai ditakdirkan sampean kaya atau miskin, nggak tahu. Maka karena itu minta kepada Allah supaya ditakdirkan yang kaya. Kemudian yang kedua, di dalam ilmu tauhid itu ada namanya takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu ada ketentuan Allah yang tidak bisa dielakkan lagi, pasti menjadi kenyataan. Bahwanya ada orang takdirkan meninggal pada umur 70. Walaupun dia berobat, jaga kesehatannya masih mati. Kadang-kadang sehat, matinya tabrakan. Nah, gitu. Dia betul-betul menjaga kesehatan, olahraga, makan vitamin. Ternyata ditabrakan, mati kan. Nah, tapi ada orang itu Allah ditakdirkan, orang ini tidak mati kalau berobat, sakit bertahun-tahun, tiba-tiba ada orang yang jenguk dan dia ternyata ahli kesehatan, sembuh. Nah, iya. Saya punya kenalan di daerah Duagung ini.
dia punya penyakit jantung menurut dokter. Singkat cerita dia tuh sudah pindah dokter-dokter, cari dokter yang mahal nggak sembuh-sembuh. Singkat cerita dia ada temannya dan masih ada hubungan famili tapi berteman dengan dia. Cerita di Banyuwangi itu ada orang yang ahli tentang ramuan jamu. Singkat cerita datang ke sana, jamunya murah, namanya ramuan itu kan nggak mahal. Ternyata sembuh sampai sekarang sehat. Nah berarti apa? Allah menakdirkan dia itu kesembuhannya dengan apa? Itu namanya takdir mu'allaq. Kalau dia tidak berobat, dia nggak sembuh. Maka itu namanya itu. Nah, kalau takdir mu'allaq, takdir mu'allaq enggak, apa yang usahakan tetap menjadi kenyataan. Maka karena itu kita perlunya usaha, perlunya kita doa, kita ini meyakini kita ini barangkali kita masuk dalam takdir mu'allaq, sehingga dengan doa, dengan ini, dengan apa? Dengan usaha itu menjadi selamat. Maka ada asar, saya tidak menyatakan hadis, tapi asar, yaitu bisa disahih atau tidak, menyatakan begini, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Katanya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Wa wiqayatun minal amrad. Bahwa sedekah itu adalah bisa menolak bala dan bisa menjaga dari segala penyakit. Jadi kalau kamu ingin selamat dari corona, pertama kita mengikuti apa? Protokol kesehatan yang diajarkan oleh ahli-ahli kesehatan dan dilakukan oleh dan diinstruksikan oleh pemerintah, kita ikuti itu. Itu namanya kita usaha namanya. Yang kedua apa? Kita berdoa kepada Allah. Berdoa seperti yang sampean lakukan. Apa doa yang dibaca kalau pagi itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Karena berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud, kata Rasulullah, orang yang baca doa itu pagi 3 kali, sore 3 hari, maka dia tidak akan kena mara bahaya. La yadurruhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang dapat mengganggunya. Atau kalau sampean diam di suatu tempat khawatir ada pertemuan, atau di situ ada virus corona, di samping juga pakai masker dan menjaga jarak, apa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau kamu diam di satu tempat lalu baca doa itu, maka kamu akan selamat sampai kamu meninggalkan tempat itu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Banyak sedekah. Karena ketika sampai ditakdirkan oleh Allah itu misalnya kena virus, karena sampean bersedekah, maka bala itu akan hilang. Dan kemudian wiqayatun minal amrad, dan imun sampean menjadi naik. Jadi walaupun ada virus bersinggah ke sampean, maka dengan sendirinya kekebalan tubuh yang sampean miliki, imun antibodinya itu kuat sehingga tidak menjadi penyakit. Kenapa? Karena banyak sedekah. Apa sedekah uang? Tidak. Kalau sampai nggak punya uang, bantu temannya yang sakit. Nah itu termasuk sedekah. Bahkan dengan temannya ajak senyum, tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Tapi senyum tok, senyum tok. Bahaya ku. Kenapa? Karena dalilnya tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu sedekah. Nyengir tok. Orang bilang ini gelak baras. Melauba gitu, nggak begitu. Artinya apa? Kita harus sumeh dengan teman, baik dengan nyerodong ngetok. Ada nak nyerodong itu, kayak kuburan tua. Ada nggak kayak itu? Beda si model itu nyerodong ngetok, kayak orang nahan kentut itu. Ya orang itu katanya, la tahkirunna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kamu jangan meremehkan dengan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar berwajah berseri-seri ketika bertemu dengan orang lain, ketemu dengan saudaramu. Jadi kesimpulannya begini, bahwa kita ini perlu memperhatikan dalam menentukan garis-garis kekafiran dan keimanan. Penyebab kelompok-kelompok yang sesat itu karena dia itu banyak berpegang kepada ayat-ayat yang syubhat secara zahir itu dalam pemahamannya.
Contoh sederhana, orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dia itu berpegang inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Tanpa memperhatikan ayat yang lain, inastafainaka birisalati wa bikalami. Dia tanpa memperhatikan itu. Begitupun Qadariyah itu hanya berpegang kepada ayat bima kasabat aidikum dan juga ayat bima kuntum ta'malun. Itu secara zahir memang manusia itu mempunyai kasab secara mutlak tanpa ketergantungan dengan Allah. Tapi sebaliknya Jabariyah itu berpegang kepada ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan wa ma ramaita id ramaita walakinallahu rama, tanpa dia memperhatikan pada ayat yang lain. Nah, sehingga mereka itu salah dalam memahaminya. Maka karena itu katanya Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani itu ada tawaran bagaimana kita mampu memadukan ayat-ayat yang secara zahir itu ta'arud untuk diambil pemahaman jalan tengahnya. Nah, kalau itu yang dilakukan maka akan baik. Yang perlu diperhatikan kalau kita kata-kata kesabat itu, jadi yang itu sebagai sebagai bantahan pada kelompok Qadariyah bahwa manusia itu mempunyai kasab yang mutlak, mempunyai irada yang mutlak, punya yang mutlak, itu kita harus pahami bahwa pemahaman itu salah. Karena tidak semua kata-kata kasab itu menciptakan, bisa kasab itu diberi gitu ya. Nah, di situ digambarkan seperti kayak tentang apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya. Itu dalam sisi Allah itu ada namanya itu ketetapan pada zaman azal disebut namanya qada, dan kemudian ada qadar yang artinya pelaksanaan atau realitas setelah terjadi dari ketentuan Allah pada zaman azal itu. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.